Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian tafsir. Kita masih berada di surah Al-An'am. Insyaallah malam ini sampai ayat 71. Surah Al-An'am ayat 71. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan, mengalir untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Sudah dibuka semua? Sampun. Baik. Kemudian yang ketiga ada permintaan doa dari Ustadz Prayit untuk ibu beliau yang saat ini sedang di opnam di RSI. Insyaallah beliau besok pagi rencana operasi. Mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, pulih seperti sedia kala, dan mudah-mudahan keluarga yang merawat juga diberikan kesabaran dan kekuatan. Ala hadiniyah wa ala kunitin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. Iqra terjemah. Sayyidina Muhammad, apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan madarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan? Kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, ikutilah kami. Katakanlah, sungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk yang sebenarnya, dan tidak diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam, dan agar melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya, dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu semua akan diikut. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak
semuanya telah benar dan miliknya lah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah Maha Bijaksana, Maha Peliti. Baik. Qala Saddi berkata, qala al-musyrikuna lil muslimin, orang-orang musyrik pernah berkata kepada kaum muslimin, ittabi'u sabilana watruku dina Muhammadin, ikutilah jalan kami, tinggalkanlah agama Muhammad. Fa anzalallahu azza wa jalla, lalu Allah azza wa jalla menurunkan, qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina, ay fil kufri, dikembalikan ke belakang, itu maksudnya dikembalikan dalam kekufuran. Ba'da idh hadana Allah fayakunu mithlana mathaluna mathalul ladzi istahwathu syayatinu fil ardi. Perumpamaan kami kalau kembali kepada kekufuran itu seperti orang yang disesatkan oleh setan di sebuah tanah yang menakutkan. Yaqul masalukum in kafartum ba'da imanikum kamathali rajulin kharaja ma'a qaumin al-tariq fadalla tariq fahayyaratuhu asy-syayatin wastahwathu fil ardi wa ashabuhu 'ala tariqi faja'alu yad'unahu ilaihim yaqulun i'tina fa inna 'ala tariq fa aba an ya'tiyahum fadzalika mathalu man yattabi'uhum ba'da al-ma'rifati bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Muhammadun huwa alladhi yad'u ila at-tariq wa at-tariqu huwa al-Islam. Perumpamaan orang yang memilih kufur, memilih tersesat itu seperti seorang laki-laki yang melakukan perjalanan bersama suatu kaum, bersama rombongan. Ketika berada di jalan, laki-laki ini tersesat jalan. Kemudian bertemulah dia dengan setan, makin disesatkan oleh setan, dipengaruhi. Dia berada di satu tempat yang menakutkan, sementara kawan-kawannya itu berteriak memanggil dia, kamu tersesat, kemarilah, ini jalan yang benar. Tapi orang itu membangkang, tidak mau memenuhi panggilan kawan-kawannya itu. Itulah perumpamaan orang yang mengetahui keberadaan Nabi Muhammad, tapi dia tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Nabi itu adalah orang yang memanggil kepada jalan yang benar, sedangkan jalan yang dimaksud itu adalah Islam. Kemarin saya ceritakan ya. Jadi upaya untuk menyesatkan umat Islam itu terus akan berjalan, terus gigih betul mereka itu, serius betul, sungguh-sungguh betul mereka itu. Sampai Abdurrahman bin Abi Bakar, putranya Abu Bakar sendiri itu pernah merayu bapaknya untuk kembali murtad. Selain gigih, mereka itu terlalu percaya diri, yakin betul kalau berada di atas kebenaran, padahal salah. Problemnya orang yang benar itu kadang-kadang tidak yakin dengan kebenarannya. Problem itu. Kita yang berada di atas jalan kebenaran itu kadang-kadang kurang yakin kita berada di atas kebenaran. Kalaupun yakin kadang-kadang kalah gigih, kalah sungguh-sungguh. Apalagi kalah dua-duanya. Bahaya itu kalau seperti itu. Ya. Makanya ketika kemudian orang-orang itu mencoba menyesatkan kembali umat Islam, itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu itu, apakah kami kembali menyembah Tuhan selain Allah, sesuatu yang tidak ada manfaat dan tidak ada madaratnya, dan apakah kami lebih memilih murtad, kembali ke belakang, itu murtad maksudnya, setelah Allah memberikan petunjuk kepada kami. Perumpamaannya tadi itu, ada orang berjalan dengan rombongannya ini jalannya benar, dia sendirian tersesat. Diteriaki kawan-kawannya, dia nggak mau, tetap aja mengikuti jalan yang
menyesatkan itu. Orang-orang yang berteriak itu diumpamakan di situ itu Rasulullah maksudnya. Jalan yang benar itu Islam. Sementara yang tersesat jalan itu orang yang memilih kafir. Ya, yang memilih kafir. Seperti itu pula kalau kita mengatakan itu, batu itu bukan Tuhan. Berhala itu bukan Tuhan. Itu dia tetap ngeyel dengan keyakinannya. Kita teriak, tetap dia meyakini bahwa yang disembah itu benar-benar Tuhan itu. Itu perumpamaan ya. Padahal nggak ada manfaatnya, nggak ada madaratnya, tetap diyakini sebagai Tuhan. Ini pelajaran mas ya, pelajaran. Memang kadang ada satu tipe orang itu yang kal hajar, tipenya seperti batu, yang keras kepala. Bahkan hatinya itu mengeras membatu, tidak bisa mendapatkan pencerahan. Tadi pagi saya ceritakan ya, manusia itu kadang-kadang memang persis batu. Makanya nanti di akhirat orang kafir itu sama-sama menjadi bahan bakar neraka, karena sama-sama keras. Ya kan, bahan bakar neraka itu kan waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar neraka itu annas, manusia, yang dimaksud orang-orang kafir itu wal hijarah, dan bebatuan. Bebatuan yang dimaksud itu berhala yang dulu mereka pertuhankan. Menjadi satu tempat, berhala dan yang menyembah jadi satu, sama-sama menjadi bahan bakar neraka. Faham ya? Ini yang pertama. Yang kedua, coba perhatikan, tidak ada satupun orang yang tersesat, yang memilih kufur, kecuali pasti Allah mengutus seseorang untuk memperingatkannya. Pasti. Tidak mungkin ada orang dibiarkan Allah tersesat, kecuali pasti ada orang yang sudah memperingatkan. Sehingga nanti di akhirat dia tidak bisa menjadikan takdir itu sebagai tameng. Dan saya kufur, saya kafir, saya tersesat itu kan karena takdirmu ya Allah, itu tidak bisa. Karena Allah juga sudah menetapkan satu kaidah, tidak mungkin hambanya dibiarkan tersesat, kecuali pasti diutus kepadanya seorang Rasul. Rasul itu bisa Nabi betul, bisa para da'i, para mubalik, para penyeru ke jalan kebenaran. Sepanjang masa pasti ada. Dan ini sekaligus pelajaran di tengah-tengah kehidupan. Yang kanan kiri ada kekufuran. Ada orang-orang yang milih untuk kufur, tetap harus ada yang menyeru kepada kebenaran. Nah, di situ pentingnya kita bina rijal, pentingnya kita membina generasi itu agar menjadi penyeru, menjadi duat, menjadi pejuang. Agar nanti ketika Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, kenapa ada orang kafir di sekitarmu? Kamu sudah berjuang belum? Kita katakan sampun Gusti. Saya sudah mengajak mereka tapi mereka menolak. Saya sudah menggunakan berbagai cara tapi mereka membantah. Itu ada nanti kita alasan. Tapi kalau kita tidak ikut sama sekali berbuat, ya kita tidak bisa bicara. Nah itu kedua ya, yang kedua. Yang ketiga, kalau kita cermati ayat ini, sifat orang kafir sepanjang zaman itu hayran. Hayran itu bingung. Sifat orang kafir sepanjang zaman. Meskipun mereka seringkali menutupi kebingungan itu. Seringkali menutupi, tapi Al-Quran memberitakan kepada kita bahwa sifat orang kafir itu hayran, lahu ashabu yad'unahu ilal hudatina. Hayran itu dari kata hirah, maknanya bingung. Nggak tahu arah. Pernah tersesat ya? Di gunung itu pernah? Nggak pernah ya? Nggak tahu mana barat, mana timur, ini mau ke kanan atau ke kiri kan? Orang kafir itu pun seperti itu kondisinya. Janjane Isa kuwi Tuhan atau anak Tuhan itu, bingung dia. Aslinya Nabi Isa itu Tuhan
yang turun ke muka bumi, ataukah dia anak Tuhan, ataukah dia manusia biasa yang diutus Allah, yang diutus oleh Tuhan. Itu bingung mereka itu. Nah, kebingungan itu sebenarnya mereka rasakan betul itu, cuma mereka berusaha menutupi. Termasuk para penyembah berhala itu, pada satu kondisi tertentu saat kontemplatif itu sebenarnya dia sadar yang disembah itu batu, benda mati itu, sadar dia. Cuma karena sudah kadung, terdoktrin oleh ajaran nenek moyang, ya, nggak mau dia ikuti. Bukan karena kebenarannya, karena turun-temurun ajaran itu sudah diyakini. Itu kebingungan yang dimaksud. Nah, orang yang beriman itu dibebaskan Allah dari kebingungan seperti itu. Maka konsep-konsep tentang keimanan dalam Islam itu jelas sekali. Gamblang, mudah, simple. Maka dikatakan di situ, ketika orang-orang kafir bingung, meskipun bingung itu dia berusaha mengajak kalian murtad. Ingat, kul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benarnya petunjuk. Sudah, kamu pegang teguh Quran itu. Kamu yakini ajaran Islam itu. Jangan berpaling. Itu peganganmu. Terus kata Allah, wa umirna linuslima lirabbil alamin. Kita diperintahkan untuk berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Wa an aqimus shalah, dan diperintahkan untuk menegakkan salat. Wattaquhu, dan takut kepadanya, kepada Allah. Dari sekian rangkaian, dari sekian banyak perintah-perintah dalam agama kita, baik yang masuk ke dalam rukun Islam maupun yang tidak, salat dikhususkan di sini karena memang dia khusus sekali. Nggak disebutkan yang lain di situ. Zakat nggak disebut, puasa belum disebut, haji belum disebut, bahkan jihad nggak disebut di sini. Dikhususkan. Karena setelah meyakini Allah sebagai Tuhan, kewajiban kita itu ya sholat. Kewajiban kita ya sholat. Yang paling asasi ya sholat. Bukti kalau Anda percaya Allah sebagai Tuhan, Anda menyembahnya. Kalau sekedar percaya saja dengan adanya Tuhan, itu orang kafir pun percaya Tuhan itu ada. Hatta orang musyrik, orang Quraisy zaman dulu itu kalau ditanya dia Tuhan itu ada. Tapi untuk menyembahnya kita butuh perantara, yaitu batu, berhala itu. Dan keyakinan adanya Tuhan itu sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan rata-rata manusia sampai sekarang pun, termasuk yang komunis sekalipun itu percaya Tuhan itu ada. Tapi tidak semua yang percaya Tuhan itu mau menyembah Tuhan. Dan tidak semua yang menyembah Allah itu mengikuti petunjuk utusannya. Nah, ini bedanya di sini. Maka tidak cukup asyhadu an la ilaha illallah berhenti, harus dilanjut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rela menyembah Allah dengan cara yang diajarkan Allah kepada Muhammad. Dengan cara yang diajarkan Allah kepada utusannya. Kalau cara menyembahmu tidak sesuai yang diajarkan pesuruhnya, utusannya juga akan diterima. Itu konsep keimanan kita. Allah itu sebagai ghayah, tujuan. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagai qudwah, teladan. Kalau Anda ingin sampai kepada tujuan, ikuti petunjuk jalan itu. Ya, ikuti petunjuk jalan itu, penunjuk jalan itu, yaitu Rasulullah. Ini kedudukan sholat ya. Ini bulan Rajab. Bulan Rajab itu kan diyakini sebagian orang itu sebagai bulan Isra Mi'raj kan. Iya kan? Tapi ada kritik yang menarik di kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang antum punya itu. Syekh Safiur Rahman itu mengkritik tentang timing Isra Mi'raj yang diyakini sebagian besar umat Islam. Umat Islam itu meyakini Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab tahun 10 kenabian. Timing itu, ketentuan waktu atau catatan waktu itu dikritik oleh Syekh Safiur Rahman. Kata beliau, itu pendapat yang paling lemah menurut saya.
Karena tahun ke-10 itu Khadijah belum meninggal. Perintah sholat belum ada. Padahal oleh Isra Mi'raj itu sholat 5 waktu itu. Khadijah itu meninggal bulan Ramadan. Sebelumnya 3 bulan sebelumnya Abu Thalib meninggal sekitar bulan Rajab. Sehingga kemungkinan kalaupun tahun 10 nggak mungkin bulan Rajab Isra Mi'raj itu. Itu catatan beliau. Beliau bahkan mengatakan yang paling tepat itu pendapat yang menyebut Isra Mi'raj itu terjadi tahun ke-13. Tahun ke-13 dari kenabian. Bulannya walau alam, tanggalnya apalagi. Yang jelas beberapa saat sebelum Rasul hijrah itu ada peristiwa Isra Mi'raj. Dan yang jelas setelah kematian Abu Thalib dan wafatnya Khadijah. Bahkan setelah beliau diusir dari Taif, masuk Amul Huzni, tahun duka cita itu, baru kemudian Allah angkat ke langit. Untuk apa? Nerima sholat itu. Nerima kewajiban sholat yang awalnya 50, kemudian diberikan Allah keringanan menjadi 5 waktu itu. Satu perintah itu kalau Anda dipanggil langsung menghadap yang memerintah, itu berarti isi perintahnya itu sangat penting. Tapi kalau perintah itu disampaikan dengan perantara, itu perintahnya tidak terlalu penting berarti. Atau kurang daripada itulah. Mungkin penting tapi tidak setinggi yang pertama itu. Nah, sholat itu mas, para santri ya, sholat itu perintah Allah kepada Rasul tanpa perantara. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak rela kalau yang menjadi perantaranya Jibril. Maka dipanggil langsung itu nabinya itu dipanggil menghadap untuk mendapatkan perintah itu langsung. Itu satu isyarat. Hubungan Allah dengan manusia itu, pengennya Allah itu tidak ada sekat itu. Tidak ada jarak. Karena sholat itu adalah satu bentuk hubungan, interaksi Allah dengan makhluknya. Maka saat sholat itu diperintahkan, itu nggak pakai perantara. Jibril nggak dibutuhkan saat itu. Langsung diberikan pada Rasulnya. Maka di sini pun kalau antum perhatikan, dari semua rukun Islam yang disebutkan di sini cuma wa an aqimus sholah. Dan mereka itu disuruh menegakkan sholat itu. Ya disuruh menegakkan sholat. Seolah-olah perintah-perintah yang lain itu tidak ada. Itu maknanya apa? Taksis, pengkhususan itu. Bahwa sholat itu benar-benar spesial. Maksud saya antum belajar di sini itu yang paling pokok itu belajar tentang nilai-nilai itu. Belajar bagaimana disiplin menegakkan sholat. Belajar menjaga waktu-waktu sholat. Dalam kondisi sesibuk apapun ya sholat itu agenda utama. Jangan sampai terlambat. Ya, jangan sampai masbuk itu menjadi kebiasaan. Sekali 2 kali itu suatu yang biasa. Tapi kalau terlalu sering itu buruk sekali. Buruk sekali. Kalau terlalu sering buruk. Itu ada benih kemunafikan. Kalau antum membiasakan diri sering terlambat, bukan terlambat jamaah itu benih kemunafikan. Apalagi terlambat dari waktu sholat yang ditetapkan. Dan itu diulang, itu tanda. Kan ciri orang munafik wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka bangkit untuk mengerjakan sholat, mereka bangkit dengan malas-malasan. Ya toh? Jadi tidak bergegas, tidak bersegera, tidak mengutamakan, tidak memprioritaskan, tidak menjadikan sholat sebagai agenda utama itu berarti. Ya, itu ada tanda kemunafikan itu. Maka hati-hati. Kalau Anda menomorsekiankan sholat, hubungan dengan Allah yang spesial itu, maka jangan salahkan kalau Allah juga menomorsekiankan Anda. Nanti Anda menjadi hamba yang tidak diprioritaskan oleh Allah. Sehingga masalah-masalah yang Anda hadapi itu, Allah nggak akan ikut campur itu. Kamu cari solusi sendiri.
Nah, dalam kondisi begitu, sebagian besar orang meskipun sholat, dia bingung dengan masalahnya. Ya karena sholatnya tidak menjadi agenda utama. Maka diingat itu. Hidup kita itu sebenarnya hanya menunggu dua hal. Menunggu waktu sholat dan menunggu disolati. Wes itu tok. Hidup kita ini, Mas, hidup kita ini ya, itu hanya menunggu dua hal. Menunggu dua momentum, menunggu waktu sholat dan menunggu disolati. Ingat itu. Ya. Maka ketika tiba dan datang waktu sholat itu agenda utama. Dikerjakan betul yang sungguh-sungguh. Pada saatnya nanti kita tidak bisa lagi bergerak, kita disolati. Ya cuma itu saja. Maka disebut Rasulullah wantidharu shalah ba'da shalah, menunggu sholat setelah selesai sholat. Itu agenda hidup seorang muslim. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Dikatakan Rasul sebagai ar-ribat, orang yang berjaga-jaga, yang waspada, yang betul-betul tahu sebentar lagi dia disolati. Maksud saya santri jangan biasakan diri masbuk. Kecuali kalau ada udzur ya. Contohnya antum lagi dibuang air. Lagi di kamar kecil. Kan tidak mungkin dipaksa harus segera selesai. Itu kan panggilan alam yang kita sendiri nggak bisa mengendalikan, toh? Bisa kita kendalikan? Nggak bisa itu. Maka masbuk itu dimaklumi. Hujan deras, tidak ada payung. Antara asrama dengan masjid, kalau dipaksakan sampai sini basah. Itu udzur syar'i itu. Sakit umpamanya. Kayak Zaidan tuh, sakit. Iya, udah sembuh. Kuat cepat ya. Tadi dijenguk sama Ustaz tadi itu, langsung sembuh dia. Sakit umpamanya ya. Dalam kondisi sakit ya boleh kita sholat di rumah, tidak jamaah ke masjid boleh. Tapi kalau tidak ada udzur, antum kemudian nggak jamaah, ya itu tandanya antum tidak memprioritaskan sholat itu. Berarti menganggap hubungan dengan Allah itu nomor sekian. Dia cemburu lah, Allah itu cemburu. Allah itu punya sifat cemburu. Kalau dia manggil, Mas, hayya 'alas shalah, terus antum tidak bergegas, itu dia kecewa sebenarnya. Kenapa? Karena dia manggil itu cuma sebentar, nggak sampai 10 menit antum sholat fardu itu. Udah gitu balasannya al-falah, surga Allah. Maka setelah hayya 'alas shalah itu hayya 'alal falah. Antum diminta untuk rukuk sejenak, sujud sejenak, berdiam diri sejenak, tapi dikasih pahala besar yaitu surga. Antum nggak mau tuh. Nah, itu dia cemburu tuh. Dia cemburu. Jangan dianggap dia cemburu dia. Diingat baik-baik ya. Sehingga kalau antum nyantri di sini selama 4 tahun itu antum sudah bisa disiplin sholat. Antum lulus sudah lulus. Lulus dari Al-Fatih. Betul itu. Itu nilai paling asasi. Orang tuh kalau sholatnya tegak, bagus, kualitasnya istimewa, pasti yang lain bagus. Pasti sangat pasti. Pasti akhlaknya bagus. Pasti keilmuannya yang lain mengikuti itu. Karena sholat itu menata hidup kita. Kalau antum disiplin dengan waktu sholat, antum agenda-agenda yang lainnya pun akan mengikuti. Disiplin, pasti itu. Paham ya? Nah, terutama subuh, Mas ya. Subuh itu kan tantangannya berat, ha? Lagi enak-enaknya mancal sarung, adzan, ya kan? Kalau santri ya sebelum subuh tuh disuruh bangun. Paling lambat setengah jam sebelum subuh kan? Atau 1 jam? 1 jam sebelum subuh itu berjaga-jaga. Jangan komat baru bangun, aib itu. Apalagi udah selesai baru bangun, aib. Kenapa baru bangun Zaidan? Ihtilam tadi katanya. Mimpi basah. Nah, itu gak alasan, segera bangun mandi, segera. Gak usah malu. Kan usia kalian tuh masa-masanya.
Ihtilaf. Tidak usah malu, mandi keramasan wis tanda kalau sudah balik itu layak menikah dah. Udah layak menikah. Tapi belum mampu, baru layak tok. Ya. Jangankan kalian Mas Bayu aja belum. Udah wis tuwa. Selawe wis ya. Kita roasting aja ya. Oke, saya teruskan. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa yawma yaqulu kun fayakun. Dan dialah yang menciptakan langit, jamak di situ, jamak dari sama, dan bumi dengan hak, dengan benar. Artinya dia menciptakan langit bumi itu tidak main-main, dengan sebenar-benarnya, dengan sungguh-sungguh, dan tidak ada yang sia-sia. Bukan sekedar dia ingin menunjukkan kuasanya, tetapi agar kita tinggal di bumi ini dengan tenang. Yauma yaqulu kun fayakun. Pada hari ketika dia berkata kun jadilah, maka jadilah. Perkataan itu diucapkan Allah Subhanahu wa taala untuk menandakan terjadinya kiamat. Begitu kata Ibnu Katsir. Jadilah kiamat, maka terjadi kiamat. Maka tidak ada satupun makhluknya yang tahu mata sa'ah, kapan kiamat itu. Hatta Israfil itu diceritakan oleh Rasulullah, sejak diciptakan dia sudah mengulum trompet itu, dikulum dah, digini kan. Dia standby sejak diciptakan pertama kali sampai hari ini itu nunggu perintah. Dia memandang arus terus, tidak mendelik sama sekali, tidak berkedip sama sekali sampai hari ini. Antum disuruh begitu mampu tidak? Disiplin tinggi malaikat itu. Sejak diciptakan pertama kali, trompetnya itu diserahkan, yang besarnya kata Rasul itu sangat besar sekali. Lubangnya itu seluas langit dan bumi itu. Dikulum itu trompet, ujung trompetnya itu sejak diciptakan dia menunggu perintah aja. Dia memandang ke arus, tidak berkedip sama sekali. Sampai sekarang belum. Ya. Nggak ada yang tahu. Karena itu rahasia Allah. Satu-satunya yang tahu tentang kapan kiamat itu dia sendiri. Makhluknya satu pun tidak ada yang tahu. Hatta Jibril tidak tahu. Rasulullah tidak tahu. Rahasia. Termasuk kiamat sugra itu nggak ada yang tahu. Israel itu nunggu titah saja. Kapan nyawa kita dicabut Allah, itu urusan Allah. Kapan, di mana, itu urusan Allah. Israel itu melaksanakan tugas saja itu. Jadi dia punya tim, dia punya lajnah, punya panitia dia. Israel gak kerja sendirian, dia punya panitia. Mau daftar? Jadi panitia kematian. Dan ini dimaksud yauma yaqulu kun fayakun. Itu yang dimaksud adalah perintah Allah untuk terjadinya kiamat. Ketika Allah sudah mengatakan kun, jadilah kiamat, maka terjadi. Barulah kemudian Israfil itu meniup sangkakala 3 kali kata Rasul. Ditiup 3 kali. Tiupan yang pertama terjadi huru-hara di muka bumi ini, semuanya goncang. Bumi terbelah, manusia kalang kabut, seperti diayai itu. Orang ketakutan semua, wanita yang hamil keguguran semua, bayi-bayi beruban tiba-tiba. Bayi baru lahir langsung beruban, saking takutnya itu. Setan-setan lari bersembunyi di tempat-tempat yang jauh. Cuma oleh malaikat dicegat, dipukuli, disuruh kembali. Itu tiupan yang pertama. Orang-orang yang baik, yang saleh sudah diwafatkan semua saat itu. Jadi tenang, antum nggak ngalami itu. Antum nggak ngalami. Makanya nggak usah takut dengan kematian. Kematian itu cara Allah menyelamatkan kita agar kita tidak mengalami haul,
tidak mengalami huru hara itu. Al-ahya yang mengalami, al-amwat tidak. Yang masih hidup mengalami, yang sudah mati tidak. Ya. Hanya orang-orang yang syirarun nas, yang manusia-manusia terburuk yang tinggal di akhir zaman itu yang mengalami. Nah, saat itulah mereka diguncang-guncang begitu. Yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Terus bertanya kan manusia, wa qalal insanu malah. Terheran itu, ada apa ini? Ada apa ini? Enggak paham kalau itu kiamat. Itu tiupan pertama. Kemudian diperintahkan lagi meniup sekali lagi. Terus semua makhluk mati. Manusia semuanya mati, tidak ada yang tersisa. Semua malaikat mati kecuali Jibril, Mikail, malaikat penjaga arsy dan malaikat Israel. Tersisa itu, semuanya tewas. Termasuk semua malaikat tuh, semua tewas. Oke, yang tersisa siapa tadi? Jibril, Mikail, Israfil. Kemudian penjaga arsy, kemudian Israel. Terus Allah bertanya, siapakah yang masih hidup wahai Israel? Yang masih hidup Israfil, Mikail, Jibril. Kemudian malaikat penjaga arsy dan saya sendiri ya Allah. Kamu matikan Israfil. Kamu matikan Jibril dan Mikail. Siap, laksanakan. Dimatikan terus itu. Cuma sebelum dimatikan itu diprotes itu oleh arsy. Allah diprotes. Apakah Jibril dan Mikail juga dimatikan ya Allah? Diam kamu, kata Allah. Saya yang punya titah. Terus dimatikan. Jibril mati, Mikail mati. Israfil wafat. Wafat dia. Tinggal malaikat penjaga arsy dan Israel. Allah bertanya lagi, sekarang siapa yang masih hidup? Wahai Israel. Yang masih hidup malaikat penjaga arsy yang jumlahnya 8 itu. Kemudian engkau ya Allah dan saya sendiri. Sekarang matikan malaikat penjaga arsy itu. Matikan semuanya. Siap, laksanakan. Dimatikan semua, Mas. Jadi malaikat mematikan malaikat itu saat itu. Ya. Selesai begitu, Allah bertanya lagi, sekarang tinggal siapa yang masih hidup? Engkau dan saya sendiri ya Allah. Sekarang kamu mati Israel. Israel mati. Israel mati. Nah, ketika Israel mati itu kemudian Allah bertanya, sekarang siapa yang hidup? Sayalah sendiri yang hidup, kata Allah. Kepunyaan siapa langit dan bumi ini? Kepunyaan saya, Zat yang maha qahar, yang maha kuasa, lagi maha esa. Terus bumi, langit itu digulung, kayak gulung kertas itu, Mas. Diempel-empel, bahasanya orang Jawa itu, ditelan oleh Allah. Tidak ada tersisa sama sekali. Ditelan semua. Setelah ditelan begitu, selesai sudah urusan itu, sudah ada. Yang ada cuma Allah. Yang tersisa hanya Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Itu kejadian nanti di akhir zaman. Enggak, antum ya enggak menyaksikan saat itu. Itu kejadian. Diceritakan Rasulullah. Antum baca nanti kitab ini. Ya. Nanti antum baca kitab ini. Selesai begitu kemudian Allah Subhanahu wa taala menggelar langit yang baru, bumi yang baru. Seperti gelar kulit itu. Enggak ada sama sekali yang dataran tinggi, enggak ada yang dataran rendah. Flat. Maka ada bumi datar kan? Oh, itu nanti. Bukan sekarang. Loh, sekarang bumi lengkung. Enggak ada bumi datar. Datar semua itu. Enggak akan kamu lihat dataran yang tinggi maupun yang rendah, semuanya rata. Bumi yang ada saat itu bukan bumi yang dulu. Mataharinya pun diganti, langitnya diganti, semuanya baru.
baru kemudian manusia dihidupkan kembali seperti kecambah hidup itu, kecambah tumbuh itu. Roh ditiupkan itu seperti laron yang disebar itu. Disuruh kembali ke jasadnya masing-masing. Terus dihujani 40 hari 40 malam gak berhenti. Terus manusia tumbuh seperti kecambah itu. Terus dimulai mahsyar. Cuma belum ada pengadilan. Menunggu mereka sambil menangis. Menangis semua. Antum juga menangis nanti itu. Nangis semua sampai air matanya itu menjadi banjir air mata itu. Sampai menjadi banjir. Tidak sedikit yang tenggelam, tidak kelihatan kepalanya, tidak sedikit yang kelagepan, megap-megap bahasa kita itu. Tapi tidak sedikit yang tenang saja itu, nggak ada satupun air di sekitarnya. Bahkan sebatas mata kaki pun tidak. Masing-masing tergantung amalnya. Nah, terus dimulailah kemudian pengadilan itu. Manusia datang berbondong-bondong kepada Nabi Adam tidak punya syafaat. Datang kepada Nuh tidak punya syafaat. Datang kepada Ibrahim angkat tangan. Datang kepada Musa nggak bisa berbuat apa-apa. Datang kepada Nabi Isa juga nggak bisa apa-apa. Datang kepada Rasulullah, baru Rasul kemudian sujud menangis kepada Allah. Kamu kenapa wahai Muhammad? Bangunlah, kata Allah. Itu ketentuan akhir nanti. Kamu kenapa wahai Muhammad? Bangunlah. Ya Allah, mulailah pengadilan agar segera jelas urusan manusia itu. Bangunlah, aku mulai sekarang. Bersiaplah, kata Allah. Terus dimulailah pengadilan itu. Satu persatu diadili, termasuk kita nanti. Nah, antum kalau ingat dengan peristiwa itu, antum hidup di dunia ini tidak akan sembrono. Setiap detik waktu antum itu nanti akan dihisap. Setiap harta yang antum miliki dihisap, usia muda dihisap, perbuatan antum dihisap. Nggak ada sama sekali yang tidak. Semua dicatat dengan cermat, direkam dengan sangat valid. Nggak ada satupun yang terlewat. Akan diputar ulang pada waktunya nanti, ditampakkan kepada antum. Ini catatan amalmu. Nah, kalau antum ingat peristiwa seperti ini, antum tidak mungkin sembrono tinggal di dunia ini. Nggak mungkin antum sembrono. Pasti antum akan bersungguh-sungguh bertanggung jawab. Setiap waktu antum akan gunakan dengan sebaik-baiknya. Setiap kesempatan antum maksimalkan. Harta yang dipunya akan digunakan untuk hal yang bermanfaat. Usia muda dipakai untuk berjuang, untuk ibadah. Nggak mungkin antum sia-siakan. Dan ini maka Rasul menceritakan seperti itu kan agar umatnya itu menjadi umat yang terbaik. Dan itu yang diingkari. Dia nggak percaya karena belum mengalami. Ya, wong belum terjadi, belum dialami aja kok percaya tuh. Ya kalau sudah terjadi sampai di sana kita nggak mungkin kembali. Kita nggak perlu sampai kemudian mengalami itu baru percaya. Kan yang menyampaikan itu as-sadiqul masduq. Rasulullah yang terpercaya, yang mewakili Allah, yang setiap kalamnya itu wahyu, yang setiap ucapannya pasti hak, yang semua ya qaulnya itu adalah kebenaran. Tidak perlu kita mengalami baru percaya. Jangan sampai ucapannya diikuti orang awam itu. Loh, kalau orang awam sampai mengikuti ucapannya itu kafir semua. Maka percaya dengan hari akhir, dengan semua rentetan peristiwa yang tadi saya ceritakan sebagiannya itu min lawazimil iman, itu termasuk konsekuensi iman. Antum tidak percaya satu bagiannya saja itu antum kafir. Umpamanya antum tidak percaya, nggak ada timbangan itu, antum kafir. Nggak ada sirat itu, antum kafir itu. Karena itu disampaikan Rasulullah dan menjadi lawazimul iman, menjadi konsekuensi keimanan kepada hari akhir. Faham ya? Maka disebutkan, lihat antum ayatnya, lihat itu. Qauluhul haq, perkataannya itu benar. Walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur. Baginya seluruh kerajaan, kekuasaan itu pada hari ketika sangkakala itu ditiup. Alimul ghaibi wasyahadah,
Ini tadi yang saya sampaikan ke antum, dialah yang mengetahui yang gaib dan yang tampak. Maka antum tidak boleh karena nggak dilihat orang kemudian berbuat semaunya, tidak boleh, karena ada zat yang alimul ghaibi wasyahadah. Dia tahu meskipun antum sembunyi, dia tahu meskipun antum merahasiakan, dia tahu meskipun baru di dalam lintasan batin, dia tahu itu konsekuensi. Wa huwal hakimul khabir. Cuma dihibur kita di ujung ayatnya itu dengan kalimat wa huwal hakimul khabir. Hakim itu zat yang bijaksana. Bijaksana itu maksudnya dia tidak akan mungkin menyiksa yang tidak bersalah. Maka kalau antum tidak bersalah, antum berusaha jadi orang baik, tidak usah khawatir, dia tidak mungkin menyiksa antum. Itu tenang jadinya. Setelah takut tadi dengan peristiwa yang saya ceritakan, jadi tenang hatinya itu. Toh dia itu adalah zat yang hakim, bijaksana. Tidak mungkinlah kalau kita tidak dolim, tidak mujrim, tidak fasik, tidak kafir, tidak berbuat semena-mena kok kita disiksa, itu tidak mungkin. Tenang, karena dia itu zat yang hakim. Sehingga imbang, suasana jiwa itu imbang. Ya begitulah Quran menata jiwa kita itu. Dia selalu memegang teguh prinsip muwazanah, tenang. Keseimbangan, tawazun. Begitu ya. Bisa difahami ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.